Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Setiap pagi kita cinta Tuhan Yesus dan dibuktikan dengan kita cinta firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mau komitmen seumur hidup kami cinta Tuhan Yesus dan kami wujudkan dengan cinta firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Kita membaca di dalam Yohanes pasal 11. Kita membaca ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan, jawab Yesus Kristus. Jawab Yesus Kristus. Lihat, Yesus sendiri yang menjawab. Jawab Yesus Kristus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Puji Tuhan, kekasih Tuhan, jawaban Yesus ini merupakan komunikasi dengan Marta. Jawaban ini ketika menghadapi Lazarus, saudara dari Marta yang telah meninggal. Nah, saat yang demikian, kekasih Tuhan, Yesus membuktikan bahwa orang yang mati sekalipun, Yesus katakan, akulah kehidupan, akulah kehidupan. Yesus sumber kehidupan. Dengan demikian, lihat, ada satu kata yang membuktikan bahwa dia sumber kehidupan itu, yaitu kebangkitan. Kekasih Tuhan, inilah satu kebenaran yang sangat prinsipil di dalam iman Kristen. Yesus Kristus yang kita percayai ini adalah kebangkitan. Nah, kita semua tahu nantinya kita ini harus mengalami kematian. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, kedudukannya, siapapun dia harus mengalami kematian. Kita tidak bisa melarikan diri dari kematian. Tidak bisa. Ya, hari demi hari ada saja orang yang mengalami kematian. Semua mengalami. Tubuh ini menjadi jasad, nantinya dimasukkan ke dalam peti. Sehormat bagaimanapun dia, setingginya jabatannya dia, tentunya tidak ada keluarga yang mau menempatkan dia di kamar, di atas kasur, atau didudukkan di depan meja yang ada di kantor rumahnya. Tidak ada. Pasti semuanya akan memasukkan ke dalam peti, kemudian ditanamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Pasti itu.
Kita pun akan mengalami, ya, ketika kita masih hidup kita bisa tidur di ranjang yang empuk, di kamar yang ber-AC, tetapi ketika kita berpulang, kematian datang, maka di sini kita harus menghadapi kenyataan. Kita harus dibawa keluar dari rumah keluarga, ditanamkan di area pemakaman. Ya, kita ditanamkan di lubang tanah, kemudian ditimbun, dan kita sudah jasad kita seterusnya setiap hari ada di lubang tanah itu di dalam peti. Ini tahukah saudara, akan kita alami semuanya. Nah, di sini keadaan yang demikian banyak orang tabu berbicara tentang kematian. Kalau diajak berbicara tentang kematian, jangan bicara tentang itu, bikin pesimis saja. Ya, bahkan kita lihat, ya, di dalam kehidupan sehari-hari tabu berbicara tentang kematian, tentang apa saja yang berkaitan dengan kematian. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai di sekelilingnya ada simbol-simbol kematian. Nah, ini mereka tabu, bahkan mereka tidak mau berbicara tentang kematian. Ya, mereka sebetulnya takut. Nah, di sini kasih Tuhan, ini kenyataan yang harus dialami. Tapi sangat disayangkan kenyataan yang harus dialami ini. Justru mereka tidak mempersiapkan. Bahkan jangan sampai berpikir, jangan sampai ya direnungkan. Nah, di sini kekasih Tuhan, sebenarnya manusia itu takut mati. Sekalipun ada yang mengatakan, Pak Sewi, saya tidak takut mati. Tapi kenyataannya saya sebagai pendeta, ketika pasien tahu dalam keadaan sakaratul maut, pada umumnya mereka takut. Bahkan ada yang bertanya, nanti saya dengan siapa nanti? Nanti saya berjalan kemana? Ya, nanti bagaimana ya kalau saya mati? Ya, bagaimana ya? Ada yang ketakutan dengan halusinasi. Ya, ada karena pengaruh obat ya. Kadang-kadang melihat bayang-bayang. Ya, kadang melihat ya hal-hal yang menakutkan. Macam-macam lah. Nah, kekasih Tuhan, itu kenyataan yang harus kita sadari. Kenyataan ini bisa membuat dia akhirnya untuk ya bertanya dan mempersiapkan diri. Nah, bagaimana dengan mereka yang kemudian kematian itu menjemput dengan tiba-tiba dan tidak ada tanda-tanda kematian itu menjemput. Nah, di sini kekasih Tuhan, ingat, jangan sampai kita terperdaya dengan usia muda. Karena kematian tidak pandang usiamu muda atau tidak. Jangan kita terperdaya dengan tubuh yang sehat. Karena kematian menjemput tidak pandang tubuhmu sehat atau tidak. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita jangan spekulasi untuk ya kekekalan. Dalam hidup duniawi saja, kita sampai ada yang disibukkan begitu rupa. Karena banyak hal-hal yang penting di dunia ini. Sedemikian rupa kita sampai bekerja. Kita kerja. Karena ya tentunya bagi kita semua ada yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam dinamika hidup ini.
Nah, di sini sangat disayangkan kalau tidak memperhatikan bahwa ada nilai-nilai kekal. Nah, nilai-nilai kekal inilah yang sebenarnya lebih prinsipil, sangat esensial dalam hidup kita. Karena berapa sih usia kita di dunia ini? Pemazmur saja sudah menyatakan ketetapan Tuhan 70 tahun. 70 tahun. Kalau dia kuat bisa 80 tahun. Syukur-syukur bisa 90 tahun. Bapak Gembala pendiri GPPS, Bapak Ishak Liu, bisa hampir mencapai 100 tahun. Beliau berpulang ke rumah Bapak Surgawi dalam usia 98 tahun. Luar biasa. Beliau mempunyai filosofi hidup, komitmen yang dilaksanakan setiap hari. Setiap hari berdoa 6 jam sehari. 6 jam sehari. Di dalam filosofi dunia, filosofi duniawi, waktu adalah uang. Ada uang, ada barang. Tetapi beliau tidak khawatir. Dan beliau memberikan waktu 6 jam ini bukan seseorang yang tidak cerdas. Oh, beliau sangat cerdas. Beliau seorang pedagang, di mana filosofi dagang itu ya ada uang, ada barang. Tetapi beliau ya luar biasa. Sebagai seorang pedagang yang berpengalaman, tahu persis tentang waktu, tahu persis tentang keuangan ekonomi. Kekasih Tuhan, tapi beliau bisa memberikan komitmen. Dan setiap beliau menyampaikan firman Tuhan, bahkan berulang-ulang, berdoalah sehari 6 jam. Ya, 6 jam. Beliau bukan seorang pengangguran. Beliau seorang yang sangat sibuk. Ketika beliau sudah menjadi pendeta, begitu banyak orang datang untuk konseling, untuk ya menyampaikan ya apa yang umat berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sampai yang memberi untuk pekerjaan Tuhan ini pun harus menunggu. Kehidupan doa beliau tidak boleh diganggu. Kasih Tuhan. Dan lihat, Tuhan berikan panjang umur sampai 98 tahun. Kita lihat sekarang ini beberapa orang sudah berpulang dalam usia muda. Nah, pemazmur katakan Tuhan tetapkan 70 tahun. 70 tahun. Ada beberapa belum sampai 70 tahun sudah berangkat berpulang ke rumah Bapak Surgawi. Kekasih Tuhan, disinilah waktu itu sangat berharga. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, waktu itu ditunjukkan ada 3 bentuk. Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu kekal, tidak dibatasi tempat dan ruang. Itu waktunya Tuhan. Ada waktunya manusia. Manusia memberikan ketentuan. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Supaya manusia bisa menjalani hidup ini secara kronologis dan tercatat. Nah, di sini tentunya saudara mencatat atau saudara tahu persis bagaimana sejarah hidup saudara dimulai. Ya, dari kelahiran sampai tutup usia. Nah, tutup usia ini saudara menutup sejarah hidup saudara di dunia ini. Ini. Nah, waktu yang ketiga adalah kesempatan, kairos. Nah, kesempatan ini Tuhan berikan di tengah-tengah rutinitas kita menjalani hidup ini. Sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, ya, sebagai pelajar. Di sini kita menjalani panggilan kita masing-masing. Nah, kita harus melihat kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada itu adalah sangat berharga, sangat bernilai.
Nah, waktu yang kita jalani ini, jangan kita khawatir akan hidup ini. Jangan khawatir. Kalau kita memperhatikan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3, sampai begitu rupa berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan loh, bahkan berlari-lari loh ke kasih Tuhan. Sedemikian rupa ada usaha bagaimana di dalam menjalani waktu ini sampai kepada tujuan. Kalau kita memperhatikan anak-anak muda, anak-anak remaja ketika ditanya apa tujuan hidupnya, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi insinyur. Yang mau menjadi dokter, mereka sedemikian rupa memulai dari muda, fokus pada bidang-bidang yang berkaitan dengan medis. Ketika lulus menjadi dokter, ya mempraktekkan ya sekitar 40 tahun. Kemudian harus pensiun. Kekasih Tuhan, lihat sedemikian rupa hidupnya itu difokuskan dari dasar sampai kepada menjadi dokter dan mewujudkan sebagai dokter yang mengabdikan diri kepada masyarakat. Kekasih Tuhan, lihat di sini. Sampai begitu rupa fokus berhasil menjadi dokter, keluarga bangga, dirinya bangga. Nah, di sini saya memperhatikan sekian banyak orang tidak pernah mempersiapkan kekekalan itu. Dan di dalam Alkitab kekekalan itu hanya 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Dalam iman Kristen tidak ada tengah-tengah api penyucian, itu tidak ada. Surga atau neraka. Nah, di sini ya betapa pentingnya kita menyadari bahwa manusia itu nantinya akan mati. Itu sebabnya pengkhotbah yang sudah mengetahui bagaimana kesenangan duniawi ini, tetapi pengkhotbah katakan semuanya adalah kesia-siaan dan kesia-siaan. Dan pengkhotbah katakan apa? Ke rumah duka. Disitulah kita bisa menyadari betapa fananya manusia. Nah, betapa pentingnya kita sadar sesadar-sadarnya betapa fananya manusia. Dan Tuhan tetapkan 70 tahun. 70 tahun. Nah, tinggal kita hitung berapa usia kita sekarang ini. Saudara usia 60 tahun, berarti efektif hidup saudara di dunia 10 tahun. Syukur-syukur kalau bisa 80 tahun. Syukur-syukur kalau bisa 90 tahun, itu bonus. Tapi kita hitung, Tuhan tetapkan itu 70 tahun. Bahkan ada yang belum sampai 70 tahun, 60 tahun saja sudah berangkat. Kekasih Tuhan. Bahkan ada yang usia 50 tahun sudah berangkat berpulang. Nah, di sini kekasih Tuhan, jangan kita spekulasi dalam hidup ini. Ya, karena hanya 2 tempat, surga atau neraka. Nah, kita lihat dalam kehidupan manusia sehari-hari. Lihat, anggota keluarga yang berulang tahun pasti dirayakan. Ya, dari sederhana sampai makan bersama di restoran, undang teman-teman. Nah, di situ sebetulnya hati nurani berbicara ingin panjang umur. Itu sebabnya dinyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, kekasih Tuhan, lihat Khairi Anwar menyatakan apa? Aku ingin hidup 1000 tahun. Tetapi adakah manusia bisa hidup 1000 tahun? Tidak ada. Di dalam Alkitab manusia yang tertua adalah Metusaleh, 969 tahun. Nah, ini. Lihat, manusia purba yang ratusan tahun sampai masa Pemazmur menjadi puluhan tahun sampai pada masa kita sekarang ini. Lihat. Ya. Sudah usia ya 50 tahun, tinggal ya
Ada yang tidak sampai 70 tahun. Ya, tinggal puluhan tahun, tinggal sekian tahun. Kematian bisa menjemput kapan saja. Di sini kekasih Tuhan, kita harus mempersiapkan bagaimana kita mengisi waktu kita ini. Dan kita bersyukur kita punya Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Luar biasa. Yesus sudah mengalahkan maut itu, kematian itu, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Kita lihat di sini saudara, ya, di dalam 1 Korintus pasal 15, itu sebetulnya adalah inti Injil. 1 Korintus 15, ayat ini kalau di sekolah Alkitab, pada waktu saya masih sekolah Alkitab, ya, semua mahasiswa wajib menghafal ya kebenaran ini. Ketika saya masih kuliah di Institut Tiranus Bandung, pendiri Institut Alkitab Tiranus Bandung adalah Profesor Dr. Stanley Heath. Beliau mewajibkan untuk menghafal 1 Korintus 15 ini, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dengarkan firman Tuhan, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalam kamu teguh berdiri. Nah ini, teguh berdiri di dalam Injil. Injil Evangelion, kabar baik Injil. Nah ini, kalau kita membaca di dalam kamus Alkitab, dari kelahiran Yesus sampai kenaikannya, inti Injil, ini inti Injil. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Kita diselamatkan oleh Injil. Inti Injil, nah ini kita lihat, di mana kita harus berpegang teguh, tidak tergoyahkan, seperti yang kamu telah ya berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah ini kalimat yang perlu kita perhatikan, kita simak, kita telisik. Sebab yang sangat penting, nah lihat, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ya. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepada, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina daripada semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kekasih Tuhan, kita lihat di sini, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus.
ya, menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kata sekaligus menunjukkan tempat waktu yang bersamaan. Lebih dari 500 orang dengan latar belakang berbeda, budaya berbeda, karakter berbeda. Nah, di sini bukti ini sangat kuat. Nah, itu sebabnya kekasih Tuhan, Rasul Paulus berpegang teguh kepada Injil. Dan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 1, maka di situ kita menjumpai Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16-17. Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, waktu yang ada ini, dalam kita menjalani hidup ini, kita orang-orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh kepada Injil, yaitu kematian Yesus Kristus, dikuburkan dan bangkit. Inilah Injil, inti Injil. Disinilah kita mempunyai pengharapan surga yang indah. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi, hadiah itu. Dan dia bukan orang bodoh. Paulus adalah seorang cendekiawan. Dia ahli Taurat, ahli filsafat, dia ahli teologi, ahli misi, ahli apologetika. Tetapi lihat tujuan hidupnya, bahkan berlari-lari kepada surga itu. Nah, ini kekekalan kekasih Tuhan. Jangan khawatir kehidupan saudara di dunia, jangan khawatir. Ya, Rasul Paulus sudah menunjukkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, lihat, yang ku kehendaki. Ini komitmen, bukan egois. Mengenal Tuhan. Nah, ini kekasih Tuhan, mengenal Tuhan. Mari, apakah saudara ada semangat untuk mengenal Tuhan? Kalau saudara ada semangat, gairah untuk mengenal Tuhan, saudara pasti setiap hari itu akan komitmen mengutamakan setiap pagi sesuai Mazmur 90 ayat 14. Kenyang lebih dulu, ya, dengan kasih setia Tuhan. Kenyang lebih dulu setiap pagi. Dan dia akan menjalani hari-hari dengan sukacita dari Tuhan. Tuhan nyata dalam hidupnya. Dan dikatakan apa? Kuasa kebangkitan Yesus. Itu Holy Spirit, Roh Kudus. Lihat begitu pentingnya Roh Kudus itu sampai Yesus minta kepada Bapaknya. Minta loh. Supaya diutus Roh Kudus sebagai apa? Penolong. Apa sementara? Tidak. Selama-lamanya. Karena kita hidup di dunia ini, ya, kita bukan saja menghadapi alam nyata. Dinamika hidup ini, kesulitan, kesukaran. Di baliknya itu ada alam roh. Rasul Paulus katakan iblis yang terorganisir, ada pemerintah-pemerintahannya, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, ada roh-roh teritorial. Nah, di sini pentingnya Roh Kudus. Sesuai Yohanes pasal 16 ayat 13-14, memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dan memberitahu ya hal-hal yang akan datang. Kita dibawa masuk dalam rencana Tuhan pada akhir zaman, gerakan Roh Kudus pada akhir zaman. Dan Roh Kudus itu sangat prinsipil, sangat mutlak. Dia akan memuliakan, memasyurkan Yesus Kristus. Nah, kalau seorang hamba Tuhan mempromosikan dirinya, ya, hanya menunjukkan aku, ya, dipakai kesembuhan, dipakai mujizat, semua itu karunia Roh Kudus itu, ya, terwujud untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan dirinya. Ya, dan lihat, Roh Kudus itu selalu, ya, membuka kebenaran firman Tuhan ini untuk memasyurkan Yesus Kristus. Selanjutnya Yesus katakan apa? Ya, di dalam Lukas pasal 9 ayat 23.
sebagaimana diutarakan Rasul Paulus, yaitu persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikuti aku, Yesus katakan harus mau menyangkal diri, bayar harga, ya, tidak menuruti keinginan mata yang negatif, keinginan daging yang negatif, kesombongan di dalam diri kita, gengsi. Dia mau bayar harga untuk mengikuti Yesus dan mau memikul salibnya ya. Itu bukan dosa. Kalau dosa sesuai 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, harus bertobat, merendahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Salib di sini adalah dia sudah hidup takut Tuhan, genah, tetapi kemudian ya difitnah, disusahkan, ya. Nah, di sini dia mau pikul salib setiap hari dan tetap mantap di dalam Yesus Kristus. Sekalipun rugi, sekalipun dia tidak mendapat sesuatu, ya, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwa kita binasa, keluarga kita binasa. Nah, ini kekasih Tuhan, jangan khawatir ekonomi saudara, kehidupan saudara, keluarga saudara di masa depan. Jangan khawatir. Lihat, belajar dari Rasul Paulus, ya. Yang pertama, mengenal Tuhan. Ini mengenal Tuhan. Hubungan saudara beres dengan Tuhan atau tidak? Ya, harus beres dulu, baru kita bisa beres dengan semua orang. Tidak bisa kita beres dengan semua orang dan kekuatan kita sendiri. Kita mohon, ya, kita hubungan vertikal lebih dulu beres, baru kita bisa hubungan horizontal beres. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan belum bereskan kehidupan kita kepada sesama, itu pun ya tidak benar. Ya, kita harus datang dulu, beres di seluruh aspek kehidupan kita. Ya, disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, kekasih Tuhan, inilah hidup kita di dalam dunia ini. Jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, lihat firman Tuhan katakan apa? Ya, kalau kita ada benci dengan sesama kita, maka sebenarnya kita sudah level pembunuh, dan seorang pembunuh tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Demikian juga Rasul Paulus katakan kepada Timotius yang muda, supaya menyampaikan kepada penatua dan umat, ya, barang siapa yang tidak memperhatikan keluarganya, dia lebih daripada orang yang murtad. Dan saya perhatikan juga, ya, bagaimana firman Tuhan katakan dalam Galatia, ya, Galatia pasal 5. Nah, ini harus kita perhatikan. Kita baca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, ya, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, ya, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lihat, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan katakan, sangat jelas. Kita perhatikan di dalam Wahyu juga sebagai, ya, satu awasan buat kita. Jangan sampai kita akhirnya tertolak, karena itu adalah hal yang bersifat waktu kekal. Jangan sampai kita kemudian, ya, tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Di dalam Wahyu pasal 21, lihat kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan apa? Ayat 15 Wahyu pasal 22. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya,
tinggal di luar. Nah, ingat ini. Jangan sampai kita spekulasi dalam hidup ini. Demikian juga kita perhatikan, ya. Firman Tuhan katakan sangat jelas sekali, jangan sampai kita terbuang. Di dalam Wahyu pasal 21, ya, lihat dalam Wahyu pasal 21. Jangan sampai kita ini, ya, akhirnya kita kekal di dalam penderitaan itu dan kita terbuang dan kita tidak bisa keluar dari tempat tersebut, ya. Demikian firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 21, ya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, ya, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, mari kekasih Tuhan, firman Tuhan ini tertulis, ya. Jangan sampai ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Ya. Ini saudara harus perhatikan. Jangan sampai ada dosa-dosa yang belum dibereskan. Jangan spekulasi. Kita percaya Yesus, oleh iman kita diselamatkan. Ini kebenaran yang hakiki. Ya, bukan karena perbuatan baik kita, jasa-jasa kita, bukan. Tetapi jangan kita spekulasi. Jangan spekulasi. Oh, saya sudah percaya Yesus, nanti saya masuk surga. Iman kan menyelamatkan. Itu kan anugerah, bukan perbuatan baik. Ya, anugerah. Kita yang tidak layak dilayakkan karena iman kepada Yesus. Tetapi kekasih Tuhan, ya, perhatikan baik-baik seorang yang beriman kepada Yesus. Iman yang benar itu, ya, dia terima Yesus, lahir baru, manusia baru. Nah, ini dengan demikian kalau dia beriman kepada Yesus, itu pasti lahir baru. Jagalah hati. Hati ini pusat manusia menjadi manusia baru. Tentunya sebagai manusia baru, hati itu diciptakan memancar. Itu sebabnya jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situ memancar kehidupan. Nah, ini kalau dia lahir baru, pasti mengejawantah dalam hidup sehari-hari. Sebagai manusia baru, pasti iman yang benar itu termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang Yakobus katakan, iman yang hidup itu pasti termanifestasi. Itu dalam bahasa aslinya jelas, pasti berbuah. Bukan mengajarkan percaya Yesus, ya cukup, ya kita hura-hura, kita berdosa dengan kenikmatan dosa, kedagingan, nafsu, pasti masuk surga. Nah, ini yang pengajaran yang sangat berbahaya. Ya, spekulasi. Nanti Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, engkau yang melakukan kejahatan. Seperti yang Yesus ajarkan di bukit. Bukan semua orang menyeru Tuhan, Tuhan, yang sudah mengusir setan, mengadakan mujizat. Ya, Tuhan katakan, hanyalah engkau yang berbuat kejahatan. Rasul Paulus saja sudah mengatakan apa? Aku melatih seluruh hidupku supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ya, di dalam 1 Korintus, kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia melatih seluruh tubuhnya supaya jangan sampai sesudah memberitakan Injil ditolak. Nah, mari kekasih Tuhan, bersama Yesus yang sudah bangkit itu, kita mengisi hidup kita ini. Kita menjadi, ya, seperti Rasul Paulus katakan, mati adalah keuntungan. Siap. Dan kalau hidup berbuah bagi Kristus. Nah, ini, mari. Jangan spekulasi dalam hidup ini. Kita berbuah. Hidup kita memasukkan Tuhan menjadi saksi. Betapa indahnya hidup kita ini menjadi berarti. Dan Tuhan katakan, sapaslah hai hambaku ketika kita berpulang. Hambaku yang baik dan setia.
Masuklah dalam pesta ya perjamuan di surganya Yesus yang indah, yang suci, yang kudus, penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Saya bangga dengan surganya Yesus, surga yang suci, surga yang mulia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, setiap pribadi pada saat ini yang telah mendengarkan firman Tuhan, mereka mengisi hidup mereka sekarang ini dengan nilai-nilai kekal. Yesus sudah bangkit dan kami mau bersama Yesus melakukan perkara-perkara besar untuk kemasyhuran Yesus Kristus. Mari Tuhan, setiap pribadi Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pencerahan. Kami percaya setiap pribadi yang berharap kepada Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak akan dipermalukan, karena Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, ada masa depan, ada hari esok. Mari Tuhan, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan berkati juga. Vaksin diterapkan boleh efektif dan COVID-19 bisa teratasi. NKRI juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.